Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para asatid, para sesepuh, para bini sepuh, sedaya para jamaah, wabil khusus jajaran ketakmiran Masjid Al Barokah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengkaji kitab tentang akhlak yang dikarang oleh Syekh Ahmad Baroja, dan kitab ini berjudul Akhlak lil Banin. Juznya juz 2. Pada pengajian yang lalu kita membahas tentang siapa itu pembantu, kedudukannya, hak-haknya, dan apa kewajiban kita kepada pembantu. Kemudian di bab ke-15 halaman 58, hakadza at-tasamuh ma'al khadim. Ini contoh-contoh para salaf, orang-orang yang soleh, mereka memperlakukan pembantunya itu seperti apa, diceritakan dalam kitab ini. Hakadza, beginilah at-tasamuh, toleransi ma'al khadim, kepada pembantu. Cerita pertama, riwayat yang pertama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manahara khadiman qattu. Beliau tidak pernah membentak pembantu sedikit pun. Mboten nate nyentak pembantu sedikit pun. Itu Rasulullah. Qala Anas, berkata Sayyidina Anas bin Malik, pembantu Rasulullah, khodamtun nabiyya, aku khidmat kepada Nabi Muhammad SAW asyra sinin, selama 10 tahun. Fama qala li uffin qattu, maka beliau itu tidak pernah mengatakan kepadaku uff. Uff niku lek tiyang mriki atuh, mboten. Aduh, mboten nate. Kok ngentak? Ya. Tapi ini lebih, menurut saya ya, lebih terasa pukulannya daripada ditegur. Contoh ya, contoh. Panjenengan ini keliru sama saya. Kalau saya tegur kan saya enak, nanti kini rusalai, nanti begitu diberitahu. Jenengan lek ngaji itu jangan senden, dulu enak. Tapi lek dijarno wis, kan perasaan lah. Ini cara mendidik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau mendidik hatinya yang dididik. Sehingga kadang orang yang cerdas, ya memang para sahabat cerdas semua, itu mereka sudah tanggap ukar pingin Rasulullah itu. Tentu hadis ini setelah melalui proses. Jadi Rasulullah ya nyuruh, ngengken, tolong ini ya, lu sing apik lo ya. Ini ya nyuruh. Tapi kalau ada kelirunya, Nabi ndak, loh ya apa sih? Mboten ada. Dicandak dewe mbek Kanjeng Nabi. Itu kan bikin kikuk sendiri kalau kita, betul enggak? Betul enggak? Contoh lain. Mas Huda ini, Gus Huda ini saya suruh nyapu contohnya. Tolong Gus, sampun Gus, sing bersih loh ya. Disapu. Tiba-tiba gak resik. Kalau saya ngomel-ngomel kan saya enak, Pak. Yo, pasti nyapu ini gak resik, Pak. Loh, saya enak. Tapi kalau Rasulullah lebih memukul, Pak. Ya apa carane? Kanjeng Nabi mboten ya apa sih? Mboten dicupuk dhewe, sapune disapu.
Kira-kira lah. Ya, rasanya apa guys? Paham maksudnya. Jadi tidak mentak Rasulullah. Kok gak resik? Diambil sapu Kanjeng Nabi nyapu sendiri. Kira-kira jadi pembantu. Oleh perasaan betul. Next, apa next sih? Tugas berikutnya, hari berikutnya, bisa jadi gorong muni nggak sapuan, niku pun disapu. Enggak tuh. Ajib ya. Hari paham? Nah, jadi bukan kemudian Nabi lek ono sing keliru dijarno nyelowor, boten. Lebih memukul seperti ini. Karena Rasulullah tidak bicara lagi juga, perintah satu kali sudah. Jupuk sapu sapone dhewe mbek Kanjeng Nabi. Gak usah ngomel-ngomel. Kalau kita kan ngomel-ngomel, Pak. Dijupuk sapu. Nyapu ngene gak resik ngene lho. Oh, ngene lho. Wis diomeli loro ati. Besok belum tentu bersih. Tapi kalau tanpa bicara langsung ngeten. Ini kan sahabat mikir. Waduh, gak resik rek. Besok gak usah nyuruh, maksudnya gak usah dikongkon. Njupuk dhewe sapune, saponi sampai resik. Lek sono sing gak resik dibersihin maneh. Apalagi nyuruh, pasti bersih ini, Pak. Itu tarbiyah, pendidikan, sehingga yang dididik Nabi Muhammad adalah mentalnya, hadirin. Kalau ada intinya mental, yaitu yang dididik Rasulullah. Terus, apakah ada dalilnya? Ada. Suatu saat Kanjeng Nabi ini mireng kabar ada salah seorang sahabat yang meninggal dunia. Nah, sahabat ini adalah kepala suku dari sebuah kabilah. Maka Nabi menghormatinya. Nabi datang dalam kondisi jenazah ini sampun dikafani. Dilihat kain kafannya ini korat-karit, Pak, boten rapi. Dirapikan Rasulullah, boten kakek ngomong Kanjeng Nabi. Sudah. Jalan ini ke masjid, disolati, mantun sholat, dibawa ke kuburan. Sampai di kuburan, ini sahabat yang lain ngelarang Rasulullah untuk turun ke bawah. Sudah Kanjeng Nabi panjenengan di atas. Biar kami yang turun, jenazah diturunkan, ini sahabat. Nah, Nabi dari atas pesen, sing rapet, nutup kelisi itu sing rapet, kayu telisi sing rapet. Ini rupanya yang di bawah, ini sahabat kurang rapet, kurang rapi, Pak. Terus mau tosol-tosol. Itu Rasulullah mengatakan itla'u, munggah, ditarik karena dalam ya, ditarik. Rasulullah yang turun, Kanjeng Nabi sing genakno, Pak. Jelek. Dirapi nabi Rasulullah. Dan Nabi tidak marah-marah kak ini lho, boten jadi genakno. Lah sahabat belajar dari situ. Emben ngono. Lek ono wong mati maneh koyok ngono, gak usah kakek ngomong sing rapi. Sekali tok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih contoh, maka pantas Kanjeng Nabi itu disebut uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makna uswah itu boten mek muni tok. Mene poso lho rek. Boten, Kanjeng Nabi muni mene poso tenanan. Lek bengi melek lho rek, aja lali tahajud. Kudu muni tok, tapi tahajud tenanan Rasulullah. Itu namanya uswah. Kalau saya cuma mau idho, besok jangan lupa ya puasa. Kula meneh guru mesti poso. Jangan lupa nanti kalau malam sepertiga malam terakhir bangun sholat malam eman umur. Kula dhewe turu ngoro, Pak. Rasulullah tidak. Yo kei paring ilmu yo contone pisan. Teori sak prakteke itu uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ini makna aku khidmat kepada Nabi Muhammad 10 tahun dan Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku uffin. Aduh, kok iso sih? Mboten. Wala qala li syai'in sana'tuhu. Dan Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku tentang sesuatu yang aku lakukan 5 sonat tahu.
kenapa kok lakukan kamu seperti ini? Mboten nate. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu, dan Nabi tidak pernah bertanya kepadaku kenapa tidak kamu lakukan. Mboten. Wala lamani nisa'uh, bahkan istri-istri Rasulullah tidak pernah mencaci maki kepadaku. Illa qala, kalau ada yang mengata-ngatai pembantu dari istri-istri Nabi, Nabi itu mengatakan da'uhu, tinggalkan, jarno. Innama kana hadza bi kitabin wa qadar, sesungguhnya yang terjadi ini sudah takdir. Ngata. Ajib, Masya Allah. Masa kasinen. Kalau kita kan sudah protes sama pembantu, Mbak, menilai iso uyai kurang ono yo, ojo akeh-akeh, kacer nih lho, ngoten, mbek nambahi, mbek nyeneni. Engko bengi dirasani begini. Lah iya, wis suwe dadi pembantu ndek kene sok kliru wae, ngoten. Wis dilokno dihibah kita. Terus jangan bilang begini, ya kan kita ini manusia Ustadz, apa pasalnya Rasulullah gak manusia? Kita mau niru siapa kalau nggak niru Rasulullah? Jadi jangan mentang-mentang, ini pengajian yang lalu, 2 minggu yang lalu, jangan mentang-mentang kita ini gaji pembantu, lalu kita kayak punya kuasa kepada pembantu. Boten. Jadi lek kasinen, ya wis cuk timaem, napa? Ya wis takdire kasinen. Mari ya. Besok dielingno, Mbak. Besok kalau bikin jangan kayak kemarin ya. Kalau bisa garamnya dikurangi. Kan tidak menyinggung, Mbak. Gak ngilokno. Akhlak. Wah, ngene Ustaz, ya ojo balik pembantu. Ngono candaan dhewe. Gak iso. Lek gak iso ngongkon wong. Lah ngongkon wong ojo diomeli. Mari. Kalau mau ngajari begini ya, kalau bikin jangan asem itu begini. Ojo asem sak kilo dilebokno kabeh, mboten. Sak ini loh ada anuannya. Akhlak lah hadirin, karena saya tidak bisa, jenengan lebih senior dari saya, saya yakin jenengan lebih paham dengan maksud saya. Ini penting. Balik. Di kitabin wa qadar pun takdir. Ini cerita pertama. Cerita kedua, waruya annal imam Aliyan, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mantu Rasulullah, da'a ghulaman lahu falam yujibhu. Beliau ini memanggil salah satu budaknya, tapi si budak tadi tidak jawab. Fada'ahu thaniyan wa thalithan, dipanggil lagi 2 kali 3 kali, falam yujibhu, dan tidak jawab. Faqama ilaihi, lalu Imam Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah berdiri mendatanginya. Fara'ahu muttaji'an, maka Sayyidina Ali melihat pembantunya tadi itu, budak laki-lakinya tadi itu dalam keadaan berbaring. Faqala amatasma ya gulam, wahai budak, apa kamu tidak dengar saya panggil? Faqala bala, ini pembantu mengatakan, lu dengar saya, krungu. Qala falima lam tujibni, kata orang ini, kata Sayyidina Ali, nah lalu kenapa kamu tidak menjawab panggilan saya? Hina da'autuk, ketika saya memanggilmu. Qala li anni amintu uqubatak, iya karena saya tahu panjenengan ini sabar, gak mungkin untuk menyiksa saya kalau saya tidak memenuhi panggilan. Fatakasaltu, ya maka saya sengaja males-malesan. Loh, koyo ngono ya. Lalu bagaimana akhlaknya? Ngeten, faqala imdi, sudah kalau begitu lupakan, tinggalkan. Fa anta hurrun liwajhillah, kamu sekarang bukan budak saya, kamu bebas. Supaya kita ketahui, alhamdulillah ini zaman perbudakan sudah dihapus oleh Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apakah perbudakan itu cuma ada di bangsa Arab? Oh tidak, Pak. Terkenal, sejarah mencatat Romawi itu menjadi negara penjajah dan menjadikan negara jajahannya semua adalah budaknya. Terkenal itu, Pak, Romawi, bangsa yang suka perang zaman itu. Semua negara ditaklukkannya
Hanya untuk apa? Menjadikan kerajaan budak, hadirin. Yang anak-anak nanti dijual, yang perempuan yang bisa kerja dipekerjakan untuk dirinya, dipek dewe, naudzubillah min zalik. Nanti yang tua-tua dibunuh, gak kanggo. Ya apa ya? Yang laki-laki kerja, Pak, kerja paksa tanpa dibayar, diletakkan di kamar-kamar seperti kandang, mereka dikumpulkan di sana. Terus setiap budak itu dikasih tanda. Kalau sekarang kalau panjenengan pirsa sapi ini dia apa no? Stempel. Stempel, Pak, pakai api, Pak. Nyos. Apa? Dipilok. Lek sapi dipilok dia. Itu dinyos. Ya Allah, ketika mereka sudah bosan dengan budaknya, mereka jual ini budak. Maka tanda yang lama dihilangkan, dikasih tanda baru. Bayang no. Ini yang dihapus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad, mungkin kita semua jadi budak, Pak. Ya, Prancis, Cina, ayo, mana negara yang tidak memperbudak? Sampai sekarang pun rasisme, kulit hitam kulit putih masih berlaku. Bagaimana di Afrika kita melihat banyak orang kulit hitam yang diperbudak oleh bangsa mereka sendiri. Ini yang dihilangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat agama Islam. Kita ini budaknya satu, budaknya Zat yang Maha Satu, budak ini Gusti Allah. Oh, lihat, kok yo tego. Dulu kata Habib Umar, bangsa mana yang mengenal peradaban? Tidak ada, kecuali bangsa Arab. Kenapa? Di Arab ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo coba jangan persani sejarah kita orang Jawa. Waktu sistem kerajaan kita dianggap apa rakyat jelata nih? Jawa, Pak, dianggap apa? Budak. Ono wong tandur, parine api, dijaluk, sampai sing jaluk rojoe untuk upeti. Dia anak ayu, anak wong desa melarat, ono adipati liwat kok cocok, diapa Pak? Cangking, Pak. Datang Islam menghilangkan ini semua. Dadine bumi wali songo. Siapa yang membawa? Anak cucu Nabi Muhammad, para sayyid, para syarif, para habaib. Muncul sekarang orang-orang mau ngusir para habaib. Dari mana mereka mengenal Islam? Sampai sini paham? Sampai sini paham? Jadi jangan basic keilmuan, punya titel rentetan, profesor, doktor, punya jabatan penting di pemerintahan, lalu berusaha menghilangkan sejarah. Siapa yang mengenalkanmu pada Allah wa Rasulullah? Pondok pesantren, oke, pondok pesantren siapa pendirinya? Para kiai, oke, para kiai belajar kepada siapa? Ujungnya adalah kepada anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejarah mencatat seperti itu. Jadi ojo dilangi, hadirin. Ditutupi pakai namanya Islam Nusantara. Tidak ada Islam Nusantara, hadirin. Yang ada Islamnya Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Setuju? Setuju? Oke, hadirin. Coba kita lihat. Imam Syafi'i mengatakan, ketika terjadi zaman fitnah, fitnah, hartanya fitnah, orang-orangnya fitnah, pejabat pun penuh fitnah. Ketika Imam Syafi'i ditanya, lalu kita harus berpegangan kepada siapa, wahai Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, berpeganglah kepada orang yang dia berani menyuarakan kebenaran sekalipun nyawa taruhannya. Orang itu akan difitnah habis-habisan dari semua pihak, baik kalangan hukama, hakimnya, umaroknya, rakyat jelatahnya, bahkan orang-orang jeleknya, orang ahli maksiatnya akan mencaci maki orang ini.
Tapi orang ini tegar karena ada Allah wa Rasulullah yang membantunya. Niki sing kudune dhewe eloi. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Tayyib. Kita lihat sekarang zaman fitnah, Pak. Aduh, gak karu-karuan, wis. Gak karu-karuan. Orang dipaksa pakai vaksin. Ya nopo? Zaman awal-awal corona, kita bicara fakta. Dan ini ada beritanya, ada anunya. Kalau mungkin tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, lawang kenyataan faktanya seperti itu. Zaman corona awal-awal orang di karantina, wong penjara ditokno. Betul? Nanti orang yang ketahuan keluar jalan-jalan nggak memakai protokol kesehatan didenda 4 bulan penjara. Sing di penjara ditokno. Iki zaman opo iki? Ngaten. Oh, kalau pejabat ngadakan pilkada, rame banyak orang kumpul, gak menghiraukan protokol kesehatan, gak apa-apa. Kan ini untuk kepentingan negara. Tapi tahlilan, maulidan, sholawatan, pernikahan, resepsian, kumpul banyak orang, gak memakai protokol kesehatan, ada dendanya, hadirin. Loh ya apa ngeten iki? Kudu zaman apa lek karane? Zaman fitnah, ya ini. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Pemerintahnya ketika di demo, malah pergi Pak delok bebek. Kita rakyat mau minta tolong sama siapa? Datang ke wakil rakyat yang mereka ini dulu kita yang pilih. Ketika mau datang ke gedungnya sudah dihadang dengan itu barikade kawat. Dihadapkanlah kita kepada aparat. Aparat sama kita kudune. Tugasnya aparat mengamankan masyarakat. Ini masyarakat lagi kelaparan, menuntut keadilan. Sampai di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyatnya didu ambil aparat, hadirin. Ini zaman apa, hadirin? Betul? Rakyat itu cuma butuh makan sesuap, ada sebagian yang ditabung, ingin hidup sejahtera dengan keluarga kecilnya, bisa beli tanah murah, bisa punya untuk anak-anak. Tidak semua serba mahal seperti ini. Tidak menyangka daerah Mulyorejo per meter sampai 2 juta, 3 juta. Sedangkan kita untuk ngumpulin uang 2 juta, 3 juta itu ngeden luar biasa. Betul? Betul? Aset-aset negara dijual kepada asing. Kalau orang Cina, orang luar yang mereka beli ke sini nggak apa-apa. Giliran orang Indonesia pribumi sekarang sudah nggak punya SHM, punyanya hak guna pakai. Ini terus yuk nopo. Terus kita yang menyuarakan kebenaran tangkap masukkan penjara, tangkap masukkan penjara. Ya Allah. Sayangnya hadirin, kita tinggal di zaman seperti ini. Jadi aku tuh sabar, nyuwun terus nang Gusti Allah. Setuju ndak setuju dengan apa yang dalam sampaikan? Ini kenyataan yang terjadi sama kita. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nggih. Disuarakan salah seorang yang namanya Dr. Tirta. Silakan menjenengan lihat itu. Di YouTube-nya ada dan sebagainya. Tentang mensikapi pandemi ini. Bagaimana mungkin, kata Dr. Tirta nih, bagaimana mungkin rakyat ini akan imunnya kuat kalau ekonominya lemah? Sing dipangan ora eneng hadirin. Sing dipangan iki bingungke. Betul? Saya tidak bicara tentang panjenengan yang survive. Kita bicara anak-anak kita. Bukankah anak-anak kita sekarang ini sulit cari pekerjaan, hadirin? Jujur apa wis? Lucu loh apa yang terjadi di negara kita sekarang ini. Mall boleh masuk, buka, pasar rame Pak, pasar rame loh. Gak percaya kok bengi sampean budal nang kebalen. Kemeruyuk gak karu-karuan. Gadang,
pun pasuk Pak, dalan tambah dibenakno macet, wong rapet kabeh. Seolah-olah kayak kota Malang ini nggak takut corona. Sayangnya sekolah sampai sekarang nggak masuk. Apa bedanya? Betul? Betul? Sedangkan anak-anak kita ini butuh sekolah Pak, butuh ilmu. Di rumah penyampaian online daring nggak maksimal sama sekali. Tanya kepada guru-gurunya, jangan tanya sama saya karena saya bukan orang yang online itu enggak. Tanya guru, maksimalkah? Tidak jawabannya. Terus mau jadi generasi apa anak-anak kita ini? Enggak lucu tak? Tempat wisata buka Pak, Batu buka, hotel buka semua. Sekolah gak buka. Alasannya apa? Corona. 1 tahun loh anak kita nggak sekolah. Sangat-sangat berdampak hadirin. Pondok pesantren banyak ditutup. Alasan sama, corona. Kayak ini jadi bahan begitu. Nah kejadian di satu tempat, ini memang ngapunten sangat, saya nyebut mohon maaf walaupun ini online. Satu tempat hadirin, RW-nya memang nggak suka tahlil. RW-nya memang nggak suka maulidan, RW-nya memang tidak suka istighosah. Jadi alasan Pak, ketika warga ngadakan acara maulid didatangi sama Pak RW, ditegur, didenda. Kejadiannya nggak jauh dari tempat sini kok. Loh kalau seperti ini kan bagaimana? Orang mati nggak disolati, wong kutuk corona cari ini corona. Fitnah hadirin. Maka apa yang kita lakukan saat itu ketika terjadi fitnah seperti ini, Kanjeng Nabi memberikan arahan kepada kita untuk perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing gelek-gelek wiritan. Nyuwun tulung estu teng Gusti Allah. Karena saat ini hadirin, yang bisa menyelesaikan semua permasalahan ini cuma satu, Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami ini minta tolong. Paham? Ya Allah bantu kami semua. Salah satunya cara kita meminta tolong kepada Allah adalah dengan akhlakul karimah. Memperdalam ilmu agama, mendekati para alim ulama, memohon munajat kepada Allah supaya apa yang menimpa bangsa kita segera Allah permudah semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah lembutkan hati para pemimpin kita. Allah berikan sifat kasih sayang kepada para ulama kita dan Allah jadikan semua awamnya adalah orang yang taubat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini hadirin. Yang ketiga, masih cerita tentang toleransi kepada pembantu. Diriwayatkan dari Qais bin Asim, ini tabi'in, bahwasanya bainama huwa jalis, tatkala beliau ini sedang duduk, dzata yaumin, di suatu hari, fi darihi, di rumahnya sendiri, ja'athu jariyatun, tiba-tiba datanglah pembantu perempuannya, bisafudin alaihi syiwa, yang pembantu ini membawa tusuk sate di atas pemanggang. Jadi panjenengan tahu ya, panggangan sate itu dibawa sama pembantunya, sak arengi sak sate ini ditumpuk teng mriku sak napa bakaran ini. Ketika jalan fasaqata min yadiha, pas bawa ini ternyata jatuh hadirin. Nawa panggangane wau niku numplek, kena sinten, fawaqa ala ibnin lahu famata, kena anak laki-lakinya, kesundaan areng, mati arek iki hadirin, mati. Nah iya kok iso. Nah niki nanti kita bahas. Fadahisatil jariyah, maka pembantu tadi itu terkejut. Faqala laha Qais, itu Sayyidina Qais bin Asim mengatakan, la raw'a alaiki,
Jangan takut, sudah jangan takut. Fa'afa anha, beliau memaafkan ini pembantu, wa'taqoha lillahi ta'ala, dan dimerdekakan. Ini menunjukkan ketinggian hati, bahwasanya yang terjadi di muka bumi ini adalah takdire Gusti Allah. Pengajian lungguhe ini lho, sing ngatur pangeran. Jenengan lu gak kira niru aku kok lungguh ndi karo. Subhanallah ya. Subhanallah. Nanti setelah ini kita kajengi nopo niku ndak ada yang tahu. Ayo, gak percaya. Ojo engko meni lah, ojo meni tambah ruwet maneh teman. Zaman diteni wong meni. Kadang-kadang istri kita jatanya, meni masa opo mas? Lho itu berarti kan dia gak ngerti ya. Rezeki ini meni opo? Lho kok apa meni awake dhewe lah wong dhewe mangan. Tok tambah gak ro meneh tak hadirin. Jadi bahasa menawarkan dari istri atau orang yang biasa masak ke kita itu menunjukkan meni rezekine ora ono sing neruh. Oke, sampai ini paham? Jadi jangan pernah putus asa dari Allah, karena Allah itu punya sifat kun fayakun. Kun fayakunnya Allah itu terjadi setiap saat. Kalau Allah kehendaki, ya dadi. Lek mboten, ya gak dadi. Maka no paling enak, ya nyedek nang sing ngatur niku. Sampai sini nyandal? Nyandal sampai sini? Alhamdulillah. Ada satu cerita, ada seorang Habib tinggal di satu daerah. Ini Habib, tidak ada Habib lain di daerah itu. Terus kemudian kepala suku di daerah tersebut kepingin mantu Habib ini, karena si kepala suku ini pingin punya cucu Habib. Maka punya anak perempuan, ini kepala suku, dinikahkan kepada ini Habib. Sampun, tapi niatnya wis elek. Aku rasa seneng Habib, aku kepingin duwe putu Habib. Ketika si perempuan atau anaknya tadi itu berusia hamilnya 9 bulan 10 hari, ini Habib kengken apa? Megat, wis pegatan. Pegat, loh. Kok iso wis salah pegatan. Aku gak seneng dan sebagainya. Niki Habib niki matur ngeten, ya wis, ya gak apa-apa, kon megat ya tak pegat. Tapi sing ndek jerone wetenge bojoku ya tak gawa pisan. Diguyu koyo jarene gak iso. Setelah cerai, ini Habib kan gak punya masa idah, Pak, nikah lagi dengan perempuan. Sebelum nikah si perempuannya ditanya, "Engko lek sampean rabi mbek aku langsung meten gelem?" Mau dia, sudah. Maka malam manten pertama, niki wetenge bojone sing anyar diutik. Bismillah, la ilaha illallah, kulla yaumin huwa fisyan. Ngoten dungane. Diusap, langsung 9 bulan, Pak. Sing teng mriko, sing mantan istri langsung kempes, sret. Loh, tenan hadirin. Dijupuk kali Habib. Kejadian ini diceritakan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf di kota Tari di sana. Kejadian nyata. Kok bisa terjadi? Karena Allah ngersaaken. Karena ini Habib punya wiritan. Napa wiritane? La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan, dan seterusnya. Itu yang dibaca. Dadal mek waca ngono tok niku lho mandi lho hadirin. Kok bisa Ustaz? Iya, yang dibaca apa? Paling afdolnya ucapan Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka apapun yang terjadi, baik kepada kita, keluarga kita, atau kepada masjid kita ini sekarang, itu terjadi karena kuasane Gusti Allah. Kok iso
Indonesia sing Masya Allah wonten partai Masumi, ada partai Islam banyak semua, tokoh-tokoh Islam besar semua. Lah kok iso sempat tahun 65 PKI, kok sempat? Ayo, napa Gusti Allah kersa sampean masih nyeri apa ya gak iso lapo-lapo. Betul? Allah. Mungkin kita sekarang ini hadirin kurang dekat sama Allah. Pun kalau kita mendekat kepada Allah ke masjid Istiqomah, tidak banyak orangnya hadirin. Atau yang masuk ke masjid ini punya tendensi, punya maksud, pingin terkenal, masjid gaya tukaran, debat gak mari-mari. Ya Allah, pertanyaannya, dibayar piro sih masjid kok ada sampai rebutan tadi takmir iki aja. Betul? Iya. Sudah, coba dipikir. Apa sih yang mau kita pamerin? Apa muadzin, jadi muadzin? Lebih afdal mana sih kita sama Sayyidina Bilal bin Rabah? Bukankah yang kita cari saat ini di masjid ini adalah ridho Allah, ridhonya Rasulullah? Kok yang kita lihat sekarang ini yang aktif di masjid kita terutama di sini ini, ya namun itu saja. Yang lain kemana ini? Duh, kata gak murka bagaimana lah? Wong ada urusan dunia digonang masjid ya hadirin. Sebagaimana ahli sufi mengatakan, la tatakallamu dunya fil masjid. Jangan kalian berbicara dunia di dalam masjid. Li'anna kalamkum hadza kulluh najis, li'anna dunya indallah haqirah najis. Kon nek ngomong dunia di masjid, iku kon ngomong najis, cangkemmu iku najis, cara kula ngoten. Cangkemmu iku najis. Dunia iku diciptakno hina oleh Allah. Najis. Ojo gonang masjid. Lah sekarang ada orang bukan ngomong masalah dunia, tapi malah nang temriki niki golek dunia. Dunia mboten kula ngomong duit, Pak. Pengen dipuji orang. Oh, enak yo. Pas zamanku masjid iki saiki koyo ngene lho, pas zaman-zaman biyen kok apa sih kok koyo ngono? Apa yang kita cari hadirin? Bukanlah kita masuk ke sini untuk cari tenang, cari damai, dengerin pengajian, baca Quran. Gimana caranya ketakmiran ini bikin orang bisa masuk masjid sebanyak-banyaknya, warga sini bisa jadi pakai santunan setiap 2 minggu sekali, bantu fakir miskin setiap atau di sekitar masjid, banyak orang tidak punya, jadikan masjid ini rujukan umat, kan ngono, orang malah pisah-pisah. Lah yang ini yang mungkin membuat Allah murka, pandemi sampai setahun gak mari-mari gini iki. Ayo nyedek tenanan nang Gusti Allah, nganggo ilmu, nganggo akhlak, nyedek para alim ulama, jangan merasa yang lebih daripada yang lain. Justru kita ini yang paling kurang di antara yang lain. Mugi-mugi sedaya sing rawuh paringi panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dunia akhirat, diparingi keturunan ingkang soleh solihat, dan mudah-mudahan jika suatu saat suatu hari Allah berkenan mencabut nyawa kita semua, kita minta diparingi husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.